Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kembali GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung boleh mengudara memberkati setiap pendengar Radio Maestro dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini kita beriman sama-sama. Malam berkat, malam mujizat, malam anugerah Tuhan, dimana malam ini adalah malam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sehingga pada akhirnya hidup kita dituntun, hidup kita dipimpin dalam terang firman Tuhan, yang pada akhirnya firman Tuhan katakan bahwa hidup kita akan dibersihkan oleh firman Kristus dan hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari betul hidup kami cuma karena kemurahan Tuhan. Hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Itu sebabnya biar kami selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk disiram hati kami, pikiran kami, hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengartikannya sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dari umat Tuhan, mereka yang mendengarkan siaran malam hari ini. Dan sehingga setiap kami semua yang mendengarkannya malam hari ini diberkati oleh kuasa Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik, satu tema, di mana ada tema atau topik yang saya angkat adalah kesombongan atau kecongkakan atau tinggi hati. Karena dosa ini adalah dosa dalam tanda kutip, saya pakai bahasa ini, favorit yang seringkali terjadi bagi orang Kristen, yang terjadi bagi anak-anak Tuhan ketika seseorang sedang diangkat sama Tuhan, ketika seseorang sedang dipromosikan oleh Tuhan, ketika seseorang sedang dipercayakan hal-hal yang baik dengan Tuhan, maka seringkali dosa ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu kita belajar dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan baca bersama-sama di dalam perikop Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajar supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Raja Uzia ketika memimpin orang-orang Yehuda, dia mengajarkan dan melakukan apa yang seperti ayahnya lakukan. Siapa ayahnya?
Ayahnya bernama Amazia, raja sebelumnya, yang mengajarkan tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, Raja Uzia melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Raja Uzia melakukan segala sesuatu di dalam perkenanan Tuhan, dia dibuat berhasil oleh Tuhan dalam segala sesuatunya, sehingga ada keamanan, ada perlindungan Tuhan, bahkan kehidupan masyarakat pada saat itu sungguh amat baik. Sehingga apa yang terjadi ketika ada keamanan, ketika namanya masyhur, ketika banyak orang memandang dia dan mengagung-agungkan dia, dan dia menjadi pribadi yang terpandang, apa yang terjadi? Nah, kita lihat dalam 2 Tawarik 26 tadi, masih ayat pasal 26, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Nah, kita lihat. Lalu ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama Raja Uzia itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Perhatikan saudaraku. Karena apa? Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, perhatikan ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Raja Uzia memulai segala sesuatunya dengan baik. Raja Uzia melakukan tepat apa yang di mata Tuhan benar. Raja Uzia hidup dalam takut akan Tuhan. Raja Uzia selalu mencari Tuhan. Di awal-awal pemerintahannya, saudaraku, apa yang terjadi? Raja Uzia melakukan segala sesuatu baik. Tapi setelah semuanya aman, bahkan parahnya ini, saya pakai bahasa saya, parahnya begini. Ketika Raja Uzia boleh dipercayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, bahkan dia ditolong Tuhan untuk mendapatkan ketenaran, kemasyuran. Bahkan Alkitab bilang nama Raja Uzia itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Sehingga Raja Uzia ini menjadi terkenal. Raja Uzia ini gak ada yang berani melawan dia. Dia menjadi raja yang terpandang, baik buat negeri-negeri sekelilingnya maupun kepada rakyatnya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mengatakan ketika ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ketika ia menjadi kuat, maka raja ini menjadi tinggi hati. Saudara, benarlah apa yang dikatakan Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, saudaraku. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kehancuran, kejatuhan. Jadi orang yang sudah dipercayakan Tuhan, orang yang sudah diberkati, orang yang sudah diangkat sama Tuhan, tiba-tiba ketika dia menikmati segala sesuatunya, maka dia menjadi tinggi hati. Benarlah kata Paulus bilang, masakan engkau mau memulainya dengan roh dan engkau mengakhirinya di dalam daging. Saudaraku, jangan sampai kita udah hidup dekat dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita melayani Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mempromosikan hidup kita, kita dapat perkenanan Tuhan, kita diberkati dengan segala keberkatan Tuhan, dan ujung-ujungnya kita lupa Tuhan, sehingga kita akhirnya ketika kita diberkati, kita nggak melayani Tuhan lagi. Kita diberkati, kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kita beribadah kepada, kita diberkati oleh Tuhan, tapi hidup kita justru semakin hancur. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saudara ingat kasus bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus? Berapa yang datang kembali, saudaraku? Yes, 1. Ini merupakan perbandingan, berarti saya percaya betul orang yang bersyukur kepada Tuhan itu 1:10 lah. Iya kan? Bagaimana ketika Tuhan angkat kehidupannya,
Bagaimana ketika Tuhan tolong masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar Tuhan udah sertai, sehingga pada akhirnya dia keluar sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh, dan pada akhirnya dia diberkati Tuhan. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita, saudaraku. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, jangan sampai ketika kita dipromosikan, diangkat oleh Tuhan dalam pekerjaan kah, dalam rumah tangga kah, ditolong Tuhan, dalam usaha kah, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan sampai hidup kita jadi sama seperti Raja Uzia. Saudaraku, perhatikan di ayat-ayat selanjutnya. Bahkan parahnya Raja Uzia mengalami sakit kusta. Di akhir kehidupan Raja Uzia, saudaraku, waduh, miris. Sangat miris. Karena dia sakit kusta, maka harus tinggal di luar perkemahan. Dia harus tinggal di luar, ada tempat khusus. Dan dia nggak jadi pribadi yang terpandang lagi. Kenapa? Karena awalnya apa, saudaraku? Tinggi hati mendahului kejatuhan, itulah benar adanya. Wow, kalau kita udah tahu firman Tuhan, kita sadar diri. Bahasa kerennya tuh gini, mbok ya eling gitu loh. Bahasa keren. Iya, sadar dong. Kita ini siapa? Jangan ketika kita udah dipercayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, kita udah dipromosikan oleh Tuhan, yang sebenarnya kalau kita pikir, saudaraku, kita nggak layak terima ini. Kalau kita pikir-pikir lagi, ini bukan hasil usaha saya kok. Saya nggak memperjuangkannya, tapi Tuhan buka jalan. Kan sering kita alami seperti itu. Sehingga akhirnya kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, dengan segala keberkatan Tuhan, dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala promosi ilahinya Tuhan, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Lihat Yesaya 2 ayat 11. Yesaya pasal 2 ayat 11 bilang begini. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Saya ulangi sekali lagi. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, saudaraku. Orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari Raja Uzia. Raja Uzia orang yang takut akan Tuhan di awal-awal pemimpinannya, saudara. Di awal-awal pemerintahannya, orang ini, raja ini maksud saya, dia mengajarkan bagaimana rakyatnya hidup takut akan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup memimpin rakyat untuk hidup menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia menerima kesuksesan? Apa yang terjadi ketika dia menerima promosi Tuhan? Apa yang terjadi ketika seluruh rakyat memandang dan mengagung-agungkan dia? Apa yang terjadi ketika seluruh negeri di sekeliling dia mengagung-agungkan dia? Saudaraku, ingat baik, Yesus pernah diuji. Dan saya percaya apa yang Yesus alami, kita juga akan alami. Yesus pernah diuji. Ketika dia memulai pelayanannya, dia diuji 3 hal. Yang pertama bicara tentang makanan. Ada banyak orang karena makanan, ada banyak orang karena urusan perut tinggalkan Yesus. Yang kedua, apa yang diuji oleh Yesus kepada Yesus? Kesombongan rohani. Dibawa ke bubungan bait Allah, dibawa ke bubungan bait Allah yang tinggi. Disuruh lompat. Ada banyak orang Kristen ketika dipercayakan hal-hal karunia rohani, akhirnya jadi sombong rohani. Hati-hati. Dan yang ketiga, apa yang diuji kepada Yesus, saudaraku? Harta dunia. Iblis bilang sama Yesus, lihatlah sekelilingmu, akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Saudara, saya percaya kalau Yesus aja diuji, maka saya percaya kita pun hidup akan diuji, saudaraku. Kita hidup pasti diuji. Kalau kita sedang masuk tahap-tahap pengujian, pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap humble. Tetap ingat, apa yang engkau dapati, apa yang engkau raih saat ini, itu bisa dengan seketika mungkin lenyap kalau Tuhan izinkan. Tapi hal yang sama berbalik juga bisa terjadi. Tetap akan ada, bahkan semakin banyak, ketika engkau tetap taat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Amin. Alkitab sudah catat apa yang perlu kita ketahui. Alkitab sudah ajarkan apa yang perlu kita buat dan lakukan. Raja Uzia, di awal-awal kepemimpinannya, dia mengajarkan yang benar. Tapi ketika dia sudah menikmati hasil dari takut akan Tuhan, karena saya percaya, saudaraku, orang hidup takut akan Tuhan, orang hidup mengandalkan Tuhan, ada hasil yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Iya kan? Tapi hati-hati dengan result, hati-hati dengan hasil yang kita dapati karena takut akan Tuhan ini. Itu bisa menjadi bumerang buat kita untuk menjauh dari Tuhan.
itu bisa menjadi alat untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu jaga hati. Jangan sampai hati kita itu melekat dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Itu kan semuanya sifatnya sementara, saudaraku. Tuhan bisa ambil kapanpun juga kedudukanmu, rumah tanggamu, keluargamu, apapun yang Tuhan percayakan, hartamu. Bisa Tuhan ambil seketika juga. Lah dia pemilik kok. Kita ini kan cuma pengelola. Kalau pemilik meminta apa yang dikelolakan kepada kita, ya kita kasih dong. Kita bukan pemilik, kita cuma pengelola kok. Nah saudaraku, berbanding apa yang terjadi dengan Raja Uzia. Raja Uzia memiliki keturunan keempat yang bernama Raja Hizkia. Berbeda dengan Raja Hizkia perbandingannya. Raja Hizkia, nah kita coba lihat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-32, di mana Raja Hizkia keturunan keempat dari Raja Uzia, saudaraku. Ketika Raja Hizkia mengalaminya. Jadi saya pelajari begini. Awal-awal pemerintahan raja yang takut akan Tuhan, dia mengajarkan benar. Iya kan? Sama lah. Kalau kita ini hidup lagi pas-pasan, hidup lagi masih mau berjuang dari bawah, pasti kita hidup takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Cari Tuhan kalau ke gereja, kalau bisa tiap hari ke gereja gitu kan. 7 hari saya ke gereja terus, ibadah terus, cari Tuhan terus. Kalau ada 8 hari, saya 8 hari ke gereja. Iya kan? Cari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tapi saya percaya juga, saudaraku, proses itu bukan terjadi pada saat kita sedang aman segala sesuatunya. Maksud saya begini, proses itu bukan terjadi pada saat segala sesuatunya sedang nggak aman gitu. Dalam arti kita sedang kekurangan, kita sedang pas-pasan. Nah, justru disitulah kita semakin cari Tuhan, kan begitu kan? Tapi proses itu terjadi ketika segala sesuatunya baik. Angin kencang hanya terjadi ketika kita di atas, saudaraku. Angin semakin kencang ketika kita sudah mulai di atas lebih tinggi. Dan angin akan semakin kencang. Sama. Ketika raja-raja ini memulai pemerintahannya, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka Raja Hizkia ini, dia hidup takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, sama seperti opanya begitu kan, opa dari papanya begitu kan. Dia mengasihi Tuhan, Raja Uzia ini. Sehingga pada akhirnya, saudara, kalau kita pelajari di dalam 2 Tawarik pasal 32 ini, di ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Bukan hanya harta benda yang dimiliki oleh Hizkia, tapi apa dikatakan? Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saudaraku, perhatikan, ini yang saya bilang tadi. Buah dari ketaatan kita, buah dari kesetiaan kita, buah dari hidup benar kita di hadapan Tuhan, ada berkat pemeliharaan Tuhan, itu pasti. Tapi ketika buah ketaatan, buah kesetiaan, buah hidup kita benar dengan Tuhan, itu juga bisa menjadi ancaman kita untuk kita menjadi jauh dari Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 24 dari 2 Tawarik pasal 32. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ayat 25, perhatikan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Karena ia menjadi apa, saudaraku? Menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpar murka. Nah, ini yang tadi saya bilang. Orang kalau udah dapat kedudukan, orang kalau udah dapat jabatan, itu sama Tuhan tuh sombong, jauh dari Tuhan. Tapi bedanya antara Hizkia dan Uzia di ayat 26. Perbedaannya, saudaraku. Kalau Raja Uzia ketika dia semakin tinggi hati, maka dia semakin jauh, semakin sombong, semakin congkak. Dan pada akhirnya dia gak bertobat, makanya dia dikasih sakit kusta. Dan pada akhir hidupnya dia menderita. Tapi Raja Hizkia, ayat 26 bilang begini. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan
tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ayat 27, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, wow, dahsyat. Saya sangat diberkati ketika saya merenungkan hal ini. Jadi begini, kalau orang memulai sesuatu itu untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, itu wajar lah, karena pengen memulai sesuatu, ya kan? Tapi bagaimana ketika kita memiliki segala sesuatu, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap setia. Jauhkan daripada hatimu kecongkakan, tinggi hati, sombong. Saudaraku, Tuhan yang sama yang bisa memberkati hidup kita seketika ini juga, Allah yang sama yang dapat mengambil apa yang Dia berikan kepada kita seketika ini juga. Tuhan hanya lihat sikap hati kita kok. Bagaimana ketika kita dipercayakan hal-hal yang besar sama Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan malam hari ini, saudara, kalau engkau saat-saat ini sedang diberkati Tuhan, kalau engkau hari-hari ini sedang dipercayakan proyek-proyek besar oleh Tuhan, kalau engkau hari-hari ini sedang dipromosikan tangan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, mungkin kau berpikir, Tuhan, saya nggak layak terima ini. Tuhan, ini bukan karena saya. Tapi ini yang saya bilang, mungkin itu adalah buah dari ketaatanmu. Itu adalah buah dari kesetiaanmu. Itu adalah buah dari mana engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi saya ingatkan malam hari ini, hati-hati. Karena dengan buah itu bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi kalau ketika engkau tetap setia, ketika engkau tetap taat, ketika engkau tetap hidup benar, maka Tuhan bisa memberkati engkau lebih lagi. Ini yang dialami oleh Hizkia, saudaraku. Hari ini, malam ini, kita belajar dari dua raja. Yang pertama Raja Uzia, yang kedua Raja Hizkia. Ada perbandingan yang besar. Bagaimana ketika mereka memulai sesuatu dalam pemimpinan pemerintahan sebagai seorang raja di Yehuda, mereka mengajarkan sama-sama hidup takut akan Tuhan, sama-sama memulai dengan Tuhan, sama-sama mengajarkan kepada rakyatnya bagaimana hidup mengasihi Tuhan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dua raja ini ketika diperhadapkan dengan kekayaan, kedudukan, jabatan, nama besar, dua raja ini menjadi berbeda. Dua-duanya mengalami kesombongan, dua-duanya menjadi angkuh, dua-duanya menjadi tinggi hati. Tapi perbedaannya, si Raja Uzia ini tetap terus hidup dalam dosanya, dalam kesombongan, ketinggi hatian. Tapi satu dari rajanya ini, Raja Hizkia ini, dia sadar dan dia berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan mengembalikan segala apa yang dia berikan dalam hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita yang memutuskan. Alkitab sudah tuliskan, Alkitab sudah catat bahwa manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Keputusannya ada di kita. Kalau hari-hari ini kita sedang dipercayakan hal-hal yang luar biasa, saudaraku, tetap layani Tuhan. Sesibuk-sibuknya engkau, sepadat-padatnya jadwal engkau, saudaraku, tetap layani Tuhan. Kenapa? Karena daripada Tuhanlah engkau mendapatkan segala sesuatu itu. Dan ingat baik, kalau hari-hari ini engkau sedang dipromosikan oleh Tuhan, dalam pekerjaanmu kah, dalam usahamu kah, dalam bisnismu kah, sesuatu yang mungkin engkau sedang tidak usahakan, tapi Tuhan kasih dengan cara-caranya yang ajaib. Belajar dari Hizkia, sadar bahwa apa yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan dengan segala keberkatan Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, jauhkan daripada kami hati yang sombong, jauhkan daripada kami hati yang tinggi hati, jauhkan daripada kami hati yang congkak. Ketika kami dipromosikan Tuhan, ketika kami diangkat Tuhan, ketika kami dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa sehingga setiap pendengar Radio Maestro malam hari ini, dimanapun mereka mendengarkan siaran ini, dan kalau hari-hari ini mereka sedang diuji sama seperti Engkau Yesus pernah diuji karena ini, biarlah mereka keluar dalam pengujian ini sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang tetap terus sadar, orang-orang yang tetap terus mengingat bahwa segala yang kami miliki dapat dengan mudahnya Tuhan ambil.
Karena itu biar kami memuliakan Tuhan dengan harta kami memuliakan Tuhan dengan kedudukan kami memuliakan Tuhan dengan jabatan kami memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hamba ucapkan berkat ya Bapa bagi setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun mereka malam hari ini berada. Kalau mereka hari-hari ini sedang mengalami hal-hal tersebut, hal-hal yang menggoncangkan iman mereka, hal-hal yang menggoyangkan kepercayaan mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan iman mereka ketika mereka mendengarkan firman ini, sehingga pada akhirnya kami hidup tetap taat, kami hidup tetap setia, kami hidup tetap beribadah dan mencari Tuhan di dalam ketulusan hati kami, di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa juga ya Tuhan, buat setiap umat Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah masing-masing mereka, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami menyadari hidup kami, tubuh kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup memulihkan tubuh kami yang fana ini. Tuhanlah yang sanggup memberikan kesehatan bagi tubuh kami yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ucapkan berkat bagi Radio Maestro ini Tuhan. Allah memberkati owner yang ada, Allah memberkati staff-staff yang ada. Tuhan memberkati radio ini sehingga melalui radio ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11, yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.